Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin abdillah wa ala alihi wa sallam. Amma ba'd. Yang saya hormati Bapak Imam Masjid Al-Muhajirin Desa Patah, yang saya hormati pula Bapak Imam Masjid di Perbon Bapak Muhammad Haji, yang saya hormati guru kita bersama Ustaz Haji Rizal Kasim selaku Pembina Sains dan Pembina Surabaya yang saya hormati, yang saya hormati pula Ibu Wali Kota Mubaru, Ibu Haja Tato Barat beserta rombongan, yang saya hormati Bapak Kapolres, anggota Dewan Penasihat Utara, dan bapak-bapak, ibu-ibu, tokoh-tokoh masyarakat, ketua-ketua majelis taklim, jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan dan dirahmati Allah. Singkat kata, di dalam Al-Quran ada terdapat satu surah namanya Surah Al-Mujadilah, yang artinya wanita yang protes kepada Nabi dan mengadu kepada Allah. Quran Surah Al-Mujadilah artinya apa itu? Wanita yang protes atau wanita yang mengadu. Mau dengar ceritanya Ibu? Saya mau ceramah sampai maghrib ini. Bisa Rizal Kasim tidak usah. Namanya Khawlah binti Tha'labah. Siapa Bu? Khawlah binti Tha'labah. Dia lagi sholat isya. Waktu ruku, Allahu Akbar, suaminya masuk. Perhatikan pantatnya. Ini pantat halal. Tipul birahi. Selesai sholat isya, suaminya Aus bin Sabit minta jatah. Tapi Khawlah binti Tha'labah bilang, tunggu dulu, nanti habis sembahyang subuh. Suaminya marah. Dalam emosinya, tradisi jahiliyah, kalau suami ingin menceraikan istri, dia cukup mengatakan, engkau persis seperti punggungnya ibuku, maka jatuhlah talak menurut kaum jahiliyah. Ucapan itu yang diucapkan oleh Aus bin Thabit kepada Khawlah binti Tha'labah, maka Khawlah tidak menerima ucapan talak dari suaminya. Datang dia kepada Nabi mengadu, ya Rasulullah, tadi malam ada begini. Sekarang saya mengadu kepada engkau bahwa suami saya telah menceraikan saya. Saya minta engkau memberikan keputusan, kata Khawlah binti Tha'labah. Nabi bilang, Khawlah, sebegitu di aturan, sudah bisa dirubah-rubah, sudah jatuh talak. Khawlah tidak terima ini putusan Nabi. Dia bilang, ya Rasul, kalau begitu saya akan mengadu kepada Allah. Kalau Nabinya tidak bisa memberikan keputusan yang saya harapkan, maka berdoalah setiap malam Khawlah binti Tha'labah kepada Allah. Nah, ternyata aduan wanita yang salehah ini Allah jawab dengan menurunkan Quran surah Al-Mujadilah ayat 1 sampai ayat 4. Apa bunyinya Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Qad sami'a Allah qawla allati tujadiluka fi zawjiha wa tashtaki ila Allah wallahu yasma'u tahawurakuma innallaha sami'un basir. Allah telah mendengar aduan seorang wanita kepada engkau wahai Muhammad, dan dia mengadu kepadaku, Allah Tuhannya. Allah mendengar apa yang kalian bicarakan antara Nabi Muhammad dengan aduan Khawlah. Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Maka turunlah ayat tadi menjelaskan bahwa putusan Nabi tidak seperti itu. Itu zihar namanya, bukan talak. Jadi kalau di rumah, biar itu hati senang, hati tidak suka, bilang bapak ibu, jangan pegang-pegang itu tubuh istri sambil mempersamakan antara tubuh istri dengan bagian tubuh ibu yang melahirkan kita.
jatuh zihar namanya. Ada sayang-sayang pemain dua, mami perang begini sama persis dengan kita mama zihar. Tidak boleh ditiduri lagi istri, haram hukumnya. Kecuali Anda membebaskan satu orang budak bila tidak mampu puasa 2 bulan berturut-turut, jika tidak mampu memberi makan 60 fakir miskin, itu tebusan zihar namanya. Dalam Islam perkawinan tidak ada yang namanya coba-coba, apalagi main-main. Hati-hati dengan bicara. Yang kedua, rukhsah. Apa itu rukhsah? Rukhsah keringanan, pengurangan perintah dan kewajiban Allah kepada umat Islam. Rukhsah ada 4 ibu. Ada namanya ar-rukhsatul wajibah. Yang kedua ar-rukhsatul mandubah. Yang ketiga ar-rukhsatul mubahah. Dan yang keempat ar-rukhsatul makruhah. Apa itu? Keringanan yang hukumnya wajib. Contoh, aktul muttar, ketika seseorang menghadapi keadaan emergensi, tidak ada yang dapat dimakan kecuali binatang yang tidak disembelih, namanya bangkai. Maka kita diwajibkan memakan bangkai itu daripada kita mati kelaparan. Ayatnya, wala tulqu aydiyakum ila tahluka, jangan kau jerumuskan dirimu pada lembah kebinasaan, sedangkan engkau masih punya pilihan untuk memilih agar engkau umur panjang. Sepaham? Jadi kalau di hutan-hutan solapa tidak ada makanan, cuma ada 2, monyet dan pai tua. Mau makan yang mana? Hah? Kenapa ketawa ini? Mau makan monyet pai tua? Ustaz, tidak ada pilihan lain. Ada, kalau selama masih ada yang lain. Walaupun itu bangkai. Bangkai dimaksud Islam adalah binatang yang tidak disembelih dengan cara Islam, hukumnya bangkai. Walaupun itu kambing, ayam dan sebagainya yang halal. Itu namanya apa itu? Rukhsatul wajibah, keringanan yang hukumnya wajib. Makan lagi boleh, asal dengan janji, tapi dengan catatan jangan sorodo. Cuma makan yang penting cukup. Paham? Yang kedua, ar-rukhsatul mandubah, keringanan yang Allah berikan hukumnya sunnah. Seperti apa contohnya itu? Ada yang tahu? Contohnya yang sifatnya sunnah, yaitu mengumpul 2 waktu salat, menjamak 2 waktu salat. Karena kita musafir, saya mau gabung antara zuhur dan asar, maka hukumnya adalah rukhsah mandubah, sunnah. Tapi kalau ingin menjamak, ya, tadi mengurangi, ya, rukhsah mengurangi rakaat 4 rakaat jadi 2 rakaat bagi musafir. Jalan musafir itu 3 hari 3 malam jalan kaki. 3 hari 3 malam jalan kaki. Dia pakai standar orang dulu, belum ada sepeda, belum ada motor. Jadi kalau sekarang Ustaz hitung Kota Mobagu sudah masuk kategori musafir karena sudah lebih dari 84 km, sudah boleh menjamak sholat atau mengkasar. Mengkasar 4 rakaat jadi 2, itu namanya rukhsah mandubah. Disunahkan kita mengurangi 4 rakaat jadi 2. Tapi kalau mau gabung zuhur dengan asar, itu disebut rukhsah yang ketiga, namanya ar-rukhsatul mubahah, keringanan yang boleh. Apa itu keringanan yang boleh? Boleh ibu mengumpulkan antara zuhur dan asar, atau antara asar dengan zuhur, tergantung di mana kita punya waktu untuk pelaksanaan. Yang terakhir namanya ar-rukhsatul makruhah, rukhsah yang dimakruhkan. Makruh hukumnya itu, walaupun itu ada kebolehan. Apa itu? Berbuka puasa di bulan Ramadan bagi orang musafir. Nah, orang musafir kalau dia berbuka tidak berdosa, cuma dia kena namanya hukum makruh berbuka puasa di kala safar di bulan Ramadan. Yang paling afdal
bila diteruskan berpuasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Qasim. Selanjutnya zikir dan doa yang akan dibawakan oleh pembina Sayyidul Ayam Rabbi Ustaz Haji Rizal Qasim Al-Husain kepada. Bukan syukur yang di sana ini. Itu syukur, bukan sujud. Syukur. Sujud syukur. Sujud yang dilakukan apabila bertemu dengan surah atau ayat untuk sajadah. Kita sujud kalau baca surat yang bertemu dengan sujud, di antaranya surat As-Sajdah. Yang ketiga,